Payakumbuh. Kami dari kampus Bina Sarana kita makalah metode penelitian pendidikan kuantitatif dan penelitian kualitatif. Baik, di sini kami menggunakan 4 orang, satu Herwandi, saya sendiri Muhammad Arif, saya ini di dan syukur ada Allah SWT memberi ilmu, pengetahuan, kekuatan dan petunjuknya di mana kami dapat memberikan makalah ini. Makalah ini berjudul penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Pamelinda M. Kom yang telah membimbing kami dan juga pada rekan-rekan yang telah mendukung selesaikannya makalah ini. Banyak sekali bentuk dan cara penelitian karyanya yang ketemu. Luasnya bisa berbeda, namun dua penalarannya sama. Dasar itu yang paling penting adalah bukan mengetahui teknik-teknik prosesnya, melainkan memahami dasar pemikiran dan melandasinya. Pemilihan bentuk untuk penulisan merupakan masalah selera dan tendensi perorangan maupun lembaga dengan memperhatikan berbagai faktor lainnya. Masalah apa yang sedang dikaji, siapakah pembaca tulisan ini, dan dalam rangka kegiatan ilmiah apa akan disampaikan. Berdasarkan pemikiran di atas, maka penyeragaman data cara penulisan tersebut berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlu ditertibkan pedoman penyusunan usulan penelitian maupun instruksinya. Hal ini dilakukan supaya pembaca mempunyai persamaan terhadap istilah atau terminologi yang berkaitan dengan istilah atau terminologi yang suatu penelitian ilmiah dapat menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan alat uji statistik maupun matematik yang sering disebut sebagai analisis deskripsi kuantitatif, sedangkan pendekatan kualitatif lebih mendasar pada penalaran logis dan pemahaman interpretasi terhadap objek penelitian. Bahkan pada saat ini, sesuai dengan perkembangannya, pendekatan kuantitatif ini tidak ada artinya sama sekali tanpa menggunakan pendekatan analisis kuantitatif. Latar belakang dari makalah ini ada rumusan masalah, yaitu rumusan masalah pengertian dari penelitian kuantitatif dan kualitatif tersebut, bagaimana penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, apa saja ciri-ciri metode penelitian kuantitatif dan kualitatifnya, terus apa saja perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, terus apa saja persamaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini sudah ada rumusan masalahnya, ada 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Petrus. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, nama saya Petrus Tino. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Arif. Bab 2, pembahasan. 1. Pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, rencana, dan terukur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan, penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Metode ini disebut sebagai metode ilmiah karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret, empiris, objektif, struktur,
rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode Vizkoper, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Tujuan utama dari metodologi ini adalah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Sedangkan metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan post-positif karena berlandaskan pada filsafat post-positifisme, serta sebagai metode arsistik karena proses penelitian lebih bersifat seni, kurang terpola, dan disebut metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Tujuan utama dari metodologi ini adalah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Sedangkan metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan post-positifis karena berlandaskan pada filsafat post-positifisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni, kurang terpola, dan disebut metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Yang kedua, penggunaan metode penelitian kuantitatif kualitatif. Antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif tidak perlu dipertentangkan karena saling melengkapi dan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Penelitian kuantitatif biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta, atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antara variabel, dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman, atau mendeskripsikan banyak hal. Metode yang sering digunakan dalam eksperimental, deskripsi, survei, dan korelasi. Penelitian kuantitatif menyajikan proposal yang bersifat lengkap, rincian prosedur yang spesifik, literatur yang lengkap, dan hipotesis yang dirumuskan dengan jelas. Pada penelitian kuantitatif, proposalnya lebih singkat dan tidak banyak kajian literatur. Pendekatan dijabarkan secara umum dan biasanya tidak menyajikan rumusan hipotesis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya, Siska Aprilia. Metode kuantitatif digunakan apabila satu, ada masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksanaan dalam penyusun proposal penelitian. Masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Misalnya akan meneliti untuk menemukan pola pemberantasan kemiskinan, maka data orang miskin sebagai masalah harus ditunjukkan. 2. Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak mendalam. Bila populasi terlalu luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. 3.
3. Bila ingin diketahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain, untuk kepentingan ini metode eksperimen paling cocok digunakan, misalnya pengaruh jamu tertentu terhadap tingkat kesehatan. 4. Bila penelitian bermaksud menguji hipotesis penelitian, dapat terbentuk hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Bila peneliti mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, misalnya ingin mengetahui IQ anak-anak dari masyarakat tertentu, maka dilakukan pengukuran dengan tes IQ. 6. Bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Penelitian kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif digunakan oleh seseorang yang ingin tahu suatu masalah yang terjadi dengan cara sangat mendalam. Oleh sebab itu, metode yang digunakan wawancara mendalam, observasi lapangan, pengamatan pencatatan. Ciri-ciri metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. 1. Ciri penelitian kuantitatif. Ciri khas penelitian kuantitatif adalah adanya sumber teori yang kuat, hipotesis, definisi operasional, sampling, proses pengumpulan data dengan angket, adanya pembuatan instrumen penguji perhitungan, penguji hipotesis, dan penelitian tersebut penuh dengan angka statistik. 2. Ciri penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki ciri sebagai berikut. Latar alami natural, yaitu konteks alami secara menyeluruh, holistik, dan tidak dapat diisolasi atau eliminasi sehingga terlepas dari konteks. Instrumen manusia, yang berarti merupakan instrumen kunci untuk menangka makna interaksi nilai-nilai lokal yang berbeda, yang mana hal itu tidak ditangkap oleh benar. 3. Manfaat pengetahuan tak terkatakan karena realitas diasumsikan mempunyai nuansa ganda yang sulit dipahami tanpa mengekspresikan dengan yang tak terkatakan. 4. Data kualitatif untuk mengungkapkan realitas ganda, mengungkapkan hubungan alami antara peneliti dan informan. Perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif meliputi 3 hal, yaitu perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian itu sendiri. Perbedaan aksioma. Aksioma adalah pandangan dasar. Aksioma penelitian kualitatif dan kuantitatif meliputi seperti sifat realitas. Dalam pemandangan realitas gejala atau objek yang diteliti, terdapat perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif. 2. Hubungan penelitian dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya, sehingga penelitian dengan yang diteliti harus jaga jaraknya sehingga bersifat independen. 3. Hubungan antara variabel. Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat. Kemungkinan generalisasi. Pada umumnya penelitian kuantitatif lebih menekan pada keluasan informasi sehingga metode ini cocok digunakan sebagai populasi yang luas dengan variabel yang digunakan dan menggunakan data yang sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik global sampling. 5. Peranan nilai. Peneliti kuantitatif dalam melakukan pengumpulan data, terjadi interaksi antara peneliti data dengan sumber data.
Karakteristik penelitian menurut kualitatif menurut Ogden dan Bigland 1982, yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, masuk ke sumber data, dan peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat eksplisit. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Teknik pengumpulan data kualitatif adalah participant observasi, in-depth interview, dan rekomendasi. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya, Herwan. Siska seperti ini. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu secara identitas sistem triliun lapangan. Penelitian kuantitatif melakukan analisis data secara deduktif. Data yang diperoleh merupakan variabel dioperasikan dengan teknik pengumpulan data kuantitatif adalah angket, observasi, dan wawancara. Tujuan penelitian ini untuk menguji teori menghubungkan antar variabel dari generasi yang mempunyai nilai prediksi. Proses penelitian. Yang pertama, proses penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada prinsipnya adalah menjawab masalah. Peneliti kuantitatif bertolak dari pendahuluan dari objek yang didapatkan yang betul-betul masalah. Penelitian harus digali melalui fakta empiris. Yang penelitian juga harus menguasai teori melalui pembaca sebagai referensi masalah secara spesifik dan dibuat kalimat tanya. Untuk menanyakan masalah dan membaca masalah, penelitian dapat membaca referensi teori yang terdapat dengan masalah. Proses penelitian kuantitatif. Pada tahap pertama disebut tahap orientasi dan deteksi. Jangan grant pada tahap ini yang mendeskripsikan pada didengar, dirasakan, ditanyakan mengapa berpintas cara membuat boleh. Perbedaan antara penelitian kuantitatif kualitatif. Ada beberapa sisi yang sama-sama dimiliki oleh Einstein dan sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, yaitu sebagai berikut. Pertama, pada tahap awal, kedua penelitian dengan desain yang berbeda ini meneliti satu tema yang masih terkait dengan tema yang akan diteliti. Tahap berikutnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang pendahulu. Ketiga, masing-masing desain telah memiliki asumsi yang mendasari pelaksanaan penelitian tersebut. Yang keempat, dalam proses pelacakan informasi awal terkadang digunakan yang sama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jika ada pada masing-masing penelitian tersebut berbeda. Kebenaran data yang telah diproses diperoleh diperiksa dengan caranya masing-masing. Data yang telah diperoleh diolah dan dibuatkan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab 3 penutup. Kesimpulannya, jenis metode penelitian kualitatif banyak menggunakan hitungan, statistik, dan tabel dan kaidah-kaidah tertentu. Penelitian kuantitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan question. Penelitian kuantitatif sering digunakan untuk berbagai disiplin, baik ilmu alam maupun ilmu sosial seperti biologi, fisika, kimia, matematika, sosiologi, jurnalisme, ekonomi, dan lain sebagainya. Metode penelitian berbeda dengan metode penelitian kualitatif karena menggunakan hitung-hitungan, sedangkan metode penelitian kualitatif menggunakan kata-kata atau deskripsi. Tipe sifat terhadap dalam penelitian kualitatif antara lain berisi perhitungan besar atau jumlah pengukuran tingkat kejadian, pembuktian sesuatu,
Maaf, ada sedikit gangguan. Ayo kita lanjut lagi dari sifat-sifat terhadap dalam penelitian pengetahuan, antara lain prinsip hitungan besar-besaran, ukuran, kejadian, pembuktian sesuatu, prediksi atau variabel berdasarkan variabel lain. Tindakan atau eksperimen yang membuktikan suatu hipotesa, penelitian digunakan untuk meneliti kuantitatif yang merupakan penelitian yang sistematis terhadap fenomena yang terjadi beserta hubungannya. Sarannya, kami menyadari dari pembuatan makalah ini masih banyak kesalahan. Kami tetap berharap makalah ini akan bermanfaat banyak. Namun, saran dan kritik yang sifatnya membangun dengan tangan terbuka kami terima demi kesempatan makalah mana yang kita makan. Baiklah, makalah kami sudah selesai. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum.